Kita diambang kehancuran negeri kita ini. Apa dijawab? Hadhihi laysat min sya'ni. Ini bukan urusanku. Dipanggillah Tibrizi. Tangkap beliau, hadapkan kemari. Begitu didudukkan, betul-betul Anda bukan seorang ulama yang bisa dipanuti. Di dunia kita rasakan kepedulian antar sesama, tidak ada. Umat Islam ini semakin terpuruk dan terbelakang. Ada orang ketabrak di jalan, tidak mau orang tolong. Ada kucing yang dilindas lalu kemudian mati sampai membusuk, tidak ada yang buang. Ada orang gila lewat di tengah antara perempatan jalan dalam keadaan telanjang, orang Anda tunjuk, diketawain. Kenapa orang-orang kaya tidak mau turun dari mobilnya yang mewah, beli baju, berikan kepada orang tua itu, tolong pakaikan ini. Tidak ada. Ada orang-orang sakit yang tubuhnya dipenuhi dengan bentolan-bentolan di sisi-sisi kota-kota tertentu di negeri Aceh ini. Tapi semakin hari semakin parah sakitnya. Sementara orang lain berlimpah ruah dengan kekayaan dan harta. Bahkan dia rela memanfaatkannya untuk kejahatan dan melakukan kepalsuan di dalam hidup ini. Jamaah rahimakumullah. Tahun ke-11 Hijriah. Ketika Sultan Ahmad I memimpin Turki Utsmani, beliau risau dan gelisah karena umat ini terpuruk dan terbelakang. Siang malam beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam salatnya, sehingga Allah memberikan hidayah kepadanya, kepada batinnya, untuk meminta pendapat kepada At-Tibrizi, seorang ulama besar di masa itu. Dikirimnya surat itu. Wahai Tuan Syekh, guru kami, berikan solusi. Kenapa umat ini terus terbelakang dan terpuruk, dikalahkan oleh musuh-musuh kita dan diungguli oleh mereka. Bahkan jadi bahan ejekan, cercaan dan hinaan dari umat di luar umat Islam. At-Tibrizi berpikir, ini soal sangat penting. Ini surat dari Amirul Mukminin, dari Khalifah Turki Utsmani, dari Sultan. Bagaimana ini caranya? Beliau pun meminta kepada Allah SWT di malam-malam yang sunyi, menangis, tadarru', merendah diri kepada Allah agar dapat jawaban. Lalu keesokan harinya tercerahkanlah batin beliau. Lalu dijawablah, hadhihi laysat min sya'ni. Itu bukan urusanku, kata beliau. Jadi ditanya oleh presiden, bukan presiden, malah khalifah seluruh dunia Islam. Ditanya oleh khalifah, apa problem solving atau solve problem terhadap permasalahan yang genting ini? Kita diambang kehancuran negeri kita ini. Apa dijawab? Hadhihi laysat min sya'ni. Ini bukan urusanku. Dipanggillah Tibrizi. Tangkap beliau, hadapkan kemari. Begitu didudukkan, betul-betul Anda bukan seorang ulama yang bisa dipanuti. Permasalahan yang begini kacau, enak saja engkau menjawab, samping kau melecehkan suratku, tapi engkau tidak mau mencari jawaban dan bahkan menganggap ini bukan permasalahan. Wahai baginda, sesungguhnya itu jawaban yang paling tulus dari hati hamba setelah hamba meminta petunjuk dari Tuhan. Maksud hamba adalah ketika setiap personil umat ini menganggap ini bukan urusanku, maka di saat itulah keterbelakangan dan keterpurukan terjadi. Baru sadar Sultan. Dan ini terjadi hari ini. Umat Islam sendiri-sendiri, azan dikumandang, yang azan capek sampai serak, bahkan batuk TBC gara-gara ya serak seperti itu. Mohon maaf, tidak ada yang datang. Kecuali hanya segelintir orang. Bandingkan orang-orang yang ada di dalam masjid dengan orang yang ada di luar masjid dari orang laki-laki. Hari Jumat penuh masjid sampai keluar, tidak ada tempat. Tapi tidak semua hadir di dalam masjid hatinya. Hari-hari biasa udah udah tidak hadir di masjid, hatinya pun lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, ini menjadi pelajaran.
الله